Ya, kembali lagi bersama GR Bola. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga ya di Piala Asia U23 2024 mulai besok tanggal 15. Indonesia akan memainkan laga pembuka melawan tuan rumah lah kamu, Qatar. Tapi kan sebelumnya kemarin ada dua laga uji coba ya, Timnas Indonesia U23 ini melawan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, yang kita tahu hasilnya juga udah lawan Saudi kalah 3-1, terus lawan Uni Emirat Arab itu menang tipis 1-0. Yes, menurutmu ya ini dari dua laga uji coba ini, kita kan nggak bisa melihat ya karena kan pertandingan tertutup juga, tapi kamu melihat secara hasil ya 3-1 dan 0-1 kita menang ya. Jadi meskipun ya menang satu kalah, tapi kan ada yang bisa dikritisi itu masalah gol ya. Kita sangat minim, dua pertandingan hanya cetak 2 gol. Terus yang kedua, menurutmu pemilihan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini apakah cocok untuk calon-calon lawan kita nanti di Piala Asia? Gimana, Yus? Iya, ya tentu pastinya pemilihan calon lawan sudah disesuaikan ya dengan nanti tim yang akan kita hadapi di grup A ya, ada Qatar, Yordania, kemudian juga Australia. Tentu dengan hasil kedua laga uji coba kemarin yang meraih karena satu kemenangan juga satu kekalahan, ini kan merupakan bagian dari inilah gambaran tim U23 ketika kita mayoritas pemain yang dari timnas senior ini ternyata masih bisa memperkuat timnas kelompok umur 23 begitu. Tapi memang kalau kita sebenarnya harus berkaca lagi ya dari hasil uji coba saat Piala Asia di timnas senior ini, kan kekalahan yang timnas Indonesia rasakan di timnas senior kemarin ketika 3 kali uji coba dengan Libya, kemudian dengan Iran, ya, itu kan memang ternyata membuahkan hasil ketika ada di final turnamen nanti. Hasilnya kita bisa bermain lebih bagus meskipun belum terlalu menghasilkan yang terbaik ya, hanya sampai ikut 16 besar. Ya itulah adalah bukti bahwa ketika ajang uji coba ini dipersiapkan dengan baik, ya nanti kita akan menuai hasilnya ketika di final competition begitu. Kalah itu memang iya, semua tim harus kalah kalau bisa memang, karena dengan kekalahan ini kita belajar apa sih yang ada kurang di timnas ini, apa yang menjadi lubang-lubang poin-poin yang belum maksimal di pertandingan uji coba. Baru nanti ketika kita merasakan kekalahan, belajar di kekalahan itu, pelan-pelan permainan akan menjadi lebih bagus. Ketika kemarin contoh terbaik sudah adalah di timnas senior di Piala Asia gini, 3 kali kalah saat di uji coba, kemudian ya kita hasilnya menikmati sampai 16 besar di Piala Asia timnas senior. Hal inilah nanti yang kita harapkan ya di timnas U23 ini, dengan mayoritas pemain yang hampir sama, meskipun tidak ada beberapa yang batal memperkuat ya, tetapi dengan dua laga uji coba dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan ini membuktikan bahwa Sintayong ini memang benar-benar optimis untuk membawa timnas Indonesia U23 kita ini lolos ke semifinal, bahkan target masuk ke Olimpiade Paris di 2024 atau 2000 tahun depan lagi mungkin. Ya itulah. Ya itu ya, target sangat berat, 4 besar Piala Asia U23, sekaligus itu peluang besar juga kita lolos ke Olimpiade. 3 akan langsung lolos ya, sementara 1 nanti akan playoff melawan wakil Afrika ya, jadi juara 4 ya, ranking 4 dari AFCON, dari Piala Afrika U23. Tapi Safi ini kan target yang cukup tinggi ya, 4 besar ya. Ini 4 besar Piala Asia ya, meskipun U23, tapi tetap aja di Piala Asia dengan komposisi skuad timnas Indonesia yang ada. Ya kita tahu sebenarnya cuma 1 ya, yang dua yang nggak bisa hadir ya, itu Elkan Bagot karena cedera, kemudian Nathan Choaon yang nggak bisa hadir karena ya tidak diizinkan oleh Hidden Fan ya di klubnya. Kemudian Hubner yang baru dilepas tanggal 17, itu kan berarti setelah kita laga pertama melawan Qatar tanggal 15, terus 17 Hubner mungkin bisa hadir, 18 langsung lawan Australia. Tapi
kamu lihat komposisi yang ada ya dengan ya kalau bisa dibilang ini banyak orang yang ragu. Tapi menurut kamu apakah dengan komposisi ini 4 besar itu bisa tercapai? Bisa dibandingkan dengan waktu yang Asian Games tahun lalu, walaupun pelatihnya beda ya. Nah ini kan timnas Indonesia U23 menggunakan pemain seadanya waktu di ajang tahun lalu. Tapi mereka bisa tembus ke fase gugur. Tapi waktu itu karena posisi 3 terbaik ya, yang di Piala Asia ini kan tidak ada gitu. Menurutku bisa sebenarnya. Kenapa demikian? Karena aku lihat statistik timnas Qatar tuh hanya menang sekali, seri sekali, dan 3 kali kalah dalam 5 laga terakhir semua ajang. Itu hampir sama dengan statistik Indonesia yang juga hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Aku lihat kayaknya saingan timnas Indonesia tanpa merendahkan tim lain itu kayaknya yang berat hanya Australia di grup A itu ya. Kalau untuk lolos ke fase gugur mungkin ada, tapi untuk lolos ke semifinal, aduh, kayaknya bukan pesimis, tapi ini Piala Asia dan U23 lagi. Ya. Dengan komposisi seadanya gitu kan. Kita tahu kalau ajang Piala Asia U23 bukan agenda FIFA. Jadi tidak masalah kalau misalnya tidak lolos ke semifinal, atau kalau ke perempat final bersyukur gitu ya. Komposisi skuad timnas Indonesia ini sudah padu. Sebagian besar pemain-pemainnya juga waktu itu pernah juara SEA Games 2023 ya. Tapi minus Dewangga. Waktu lawan Uni Emirat Arab kemarin tertutup, jadi tidak tahu bagaimana permainannya, tapi perjuangannya bagus. Indonesia bisa meraih kemenangan di negara Asia Barat. Semoga akan memberikan kejutan di laga pertama Piala Asia. Kita tunggu apakah Qatar yang statistiknya kurang bagus bisa menjadi kabar positif bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Kalau peluang seri mungkin ada. Bahkan perkiraanku seri pun cukup kayaknya. Nanti bisa dimaksimalkan untuk melawan Australia dan Yordania. Intinya dengan Sinteyong, fans timnas Indonesia percaya kalau Garuda akan ya bisa bersaing lah. Iya, tadi kamu menyinggung soal Qatar ya, lawan pertama kita. Tentunya akan kita juga akan bahas kali ini Qatar ya. Qatar itu sama 2 kali menggelar laga uji coba ya. Itu melawan China dan Malaysia ya. Tapi menurutmu ya Qatar memilih 2 lawan ini karena apa? Karena apakah kita melihat China dan Malaysia, apakah dia memang melakukan persiapan khusus lawan Indonesia atau gimana ini? Kan kita tahu Qatar itu juga akan melawan tim-tim sekelas Australia juga, Jordania yang sama Asia Barat. Tapi dia memilih lawan China dan Malaysia yang cenderung permainannya ini mirip-mirip Asia Timur dan Asia Tenggara, kan mirip-mirip banget, kecepatan, main sayap dan segala macam. Menurutmu gimana? Dan ini hasilnya pun sebenarnya kurang memuaskan ya, dia kalah dari China, menang hanya tipis 1-0 lawan Malaysia. Memang ini, iya kelihatan banget memang pemilihan calon lawan Malaysia ini kan sebenarnya juga persiapan ketika nanti di final turnamen akan menghadapi timnas Indonesia ya. Begitu pula juga sebenarnya di timnas senior itu kan ketika Qatar senior begitu coba dengan Kambodia, itu kan sebenarnya juga salah satu perdebatan yang sangat agak sangat panas gitu. Kenapa memilih calon lawan itu ya waktu itu kan, meskipun hanya menang 3-0 gitu. Tapi memang ternyata ya fungsinya sebenarnya sederhana, adalah untuk bagaimana meningkatkan mental pemain ini. Pemain itu ketika kita sudah sering berhadapan dengan tim lawan yang besar, perlu juga menghadapi lawan yang memang kualitasnya ada di bawah ataupun setara dengan negara tersebut. Fungsinya adalah supaya kita tidak terlalu terbeban dengan pressure yang tinggi ketika bermain menghadapi tim yang level permainannya sudah tinggi gitu kan. Nah, ketika Qatar ini kemarin mengadakan dengan Tiongkok atau China, kemudian juga pemilihan lawan dengan Malaysia, ya tentu 2 poin itu pasti
sudah sangat kelihatan kan dua tim ini kan posisinya ada di mana, kekuatan timnas, peta kekuatannya ada di mana. Nah, itulah hal yang dimanfaatkan Qatar ini dengan skuad yang ya 23 pemain ini. Ternyata ada 3 pemain yang bermain di abroad ya, dan bermain di Segunda B atau tier 4-nya La Liga, Liga Spanyol gitu ya, Segunda B. Di klub, meskipun bermain di kasta keempat Spanyol, tapi tetap bagaimana nanti main timnas Qatar ini ternyata juga ada yang sudah langganan bermain di timnas senior, juga ikut berpartisipasi di timnas U23 Qatar. Inilah hal-hal yang nanti kita akan pelajari, yang akan timnas Indonesia waspadai, bagaimana di laga pertama yang sering dikenal dengan laga yang sangat menentukan untuk langkah-langkah berikutnya, apakah Sintayong pasukan kita ini bisa meraih hasil yang positif, 1 poin ataupun 3 poin gitu. Karena memang targetnya ini benar-benar tinggi ya, tidak main-main begitu. Olimpiade semifinal itu harus 3 langsung ya, karena 4-nya nanti harus playoff dulu kalau ingin benar-benar menuju Olimpiade Paris. Ya kita nanti harapkan tadi seperti singgung Savio, kejutan apa yang akan terjadi nanti di tanggal 15 yang menarik kita tunggu. Kalau melihat dari 2 laga uji coba yang dilakukan Qatar sama timnas Indonesia ini, ya head-to-headnya bersama lah. Tinggal nanti bagaimana di lapangan itu akan terjadi. Tadi kamu singgung ya, Qatar ini berisikan squad, ada pemain 3 abroad ya, pemain 3 yang bermain di luar Liga Qatar. Adapun 2 pemain yang menjadi pemain timnas, dia punya pengalaman caps di timnas senior ya, itu Jassem Gaber dan Mustafa Tarek ya. Dia 2 gelandang, meskipun di timnas senior dia nggak susah ya mendapatkan jam bermain ya, dia masih sering di bangku cadangan. Berbeda nih, agak beda dengan Indonesia yang rata-rata mulai dari Hernando, Rizky Ridho di belakang, kemudian di tengah ada Marcelino, Ivar Jenner, di depan ada Rafael Strijk, Sananta, mungkin ada Hoki juga. Dan ini pemain-pemain ini cukup reguler di senior, jadi hanya dua pemain Qatar U23 yang dari senior, dan Indonesia itu ada 14. Nah ini kan perbedaan mencolok nih, Safle. Menurutmu dengan Indonesia dengan 14 pemain yang punya pengalaman di senior main di 23 ini, apakah akan jadi senjata ampuh melawan Qatar besok? Ampuh sih menurutku, bener-bener ampuh. Mereka tuh bisa menghadang permainan Paredes dan kawan-kawan di timnas Argentina, bisa menyeimbangkan perlawanan Irak dan Jepang di Piala Asia. Kemudian banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Lalu ini ya, logikanya di Piala Asia U23 semua pemain itu debutan gitu. Nah, tapi belum tentu tim yang lain itu ada pengalaman di tim senior atau tidak gitu ya. Sedangkan Indonesia kan menerapkan sebaliknya. Inilah tujuan Sintayong kenapa mengorbitkan banyak pemain muda di Indonesia senior, karena kan biar mereka juga ada pengalaman koordinasi, intinya bisa kerjasama lah gitu, nggak kagok waktu udah ada ajang gitu ya. Nah, pemain-pemain kayak Rizky Ridho, rekan Fikri, apalagi Ivar Jenner, itu kan pemain kesayangan Sintayong gitu, maksudnya mereka tuh paham lah apa yang ada dalam sistem ini gitu. Untuk melihat permainannya kayaknya tetap akan memuaskan, meskipun meskipun belum tentu bisa mencapai target yang diinginkan. Tapi kulihat dah padu timnas Indonesia ini. Tapi kuharap lagi-lagi sisi depan ya jangan buat blunder. Yang kutekankan terus, sisi depan jangan membuat blunder dan harus tahu di mana arah gawang gitu intinya. U23 selalu bisa mencetak gol di setiap laga, itu yang kusuka. Apapun hasilnya, mereka selalu bisa mencetak gol, dan itu yang kuharapkan terjadi juga di Piala Asia. Jangan main-main dengan Indonesia, ini Indonesia. Iya, ini Indonesia ya. Iya, 14 pemain U23 ini punya pengalaman di senior ya. Jadi sudah disinggung kalau
mereka ini bukan pelapis, bukan camat gitu ya, kalau dibilang cadangan mati, tapi mereka ini main reguler. Tapi menurutmu ya dengan 14 pemain yang punya pengalaman di timnas senior di Indonesia ya, apakah ini justru jadi beban ya jadi untuk Sintayong dan pemain-pemain sendiri? Karena kan tahun lawannya ini meskipun Australia, meskipun Qatar, tapi kan pemain-pemainnya nggak punya pengalaman di timnas seniornya. Menurutmu apakah ini akan jadi beban untuk Sintayong dan pemain-pemainnya atau gimana? Ya kembali lagi, kemudian memang ketika caps ya, jumlah caps ini sangat mempengaruhi untuk jam terbang pemain di suatu timnas atau di klub ini ya, tentu memang apapun yang kita ambil ya, maksudnya yang pelatih ini daftarkan ketika masuk list ini, meskipun ada kekurangan seperti tadi beberapa perbandingan kita yang 14 pernah reguler, yang sementara yang lain belum pernah masuk atau jadi camat gitu kan, ya sebenarnya tidak terlalu bermasalah ketika nanti di lapangan yang terjadi. Ini kan sebenarnya hanya permasalahan jam terbang saja begitu. Jam terbang ini kan sebenarnya pemain atau pelatih pun berkembang itu ya sebenarnya ada di level klub sebetulnya ya, pemain dan pelatih pun berkembang ada di level klub. Timnas itu adalah jadi muara atau output terakhirnya itu nanti ada di timnas. Nah begitu juga dengan materi-materi pemain yang muda. Ketika pemain muda ini diorbitkan dari kompetisi usia dini, kemudian nanti bermain reguler sedikit demi sedikit, lama-lama jam mainnya lebih banyak, tentu nanti akan menghasilkan salah satu skill yang terbaik untuk output tadi untuk timnas begitu. Ketika nanti permasalahan kan sebenarnya di timnas Indonesia ini adalah punya pemain dengan kualitas bagus, tetapi memang perlu untuk sinkronisasi menjadi satu tim ya, atau kolektif gitu. Bermain kolektifnya ini sebenarnya ya pelan-pelan timnas Indonesia sudah mulai kelihatan dari turnamen Piala Asia kemarin. Nah, ke depan ini yang akan terus diperhatikan dan ditingkatkan, karena memang permainan ini kalau hanya mengandalkan skill individu saja ya tidak jadi, tetapi bagaimana pemain kita seadanya dengan kualitas seadanya tetap bisa menjadi satu kekuatan tim penuh dengan cara bermain yang kolektif gitu. Itu adalah PR besar Sintayong, dan memang terbukti beberapa kali masih sedikit minus ya, terutama di finishing atau penyelesaian akhir ya. Tentu ini adalah PR yang tidak mudah, akan diperbaiki. Tapi menatap Piala Asia, kemudian nanti komposisi skuad timnas sudah tidak yang akan dibawa, kemudian nanti di FIFA Match di bulan Juni, di kualifikasi Piala Dunia lanjutan bulan Juni. Nah, ini kan tentunya adalah pematangan hasil dari ketika pemain mendapatkan jam terbang di Piala Asia ini. Nah, tentu nanti ketika semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin mendapatkan jam menit bermain, tentu tidak perlu dilakukan lagi bahwa pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya pun tetap akan bisa mendapatkan performa yang terbaik ketika tampil bersama timnas Indonesia. Iya, tentunya itu yang kita harapkan ya. Melawan Qatar besok kita akan menyiapkan kejutan ya. Lagi-lagi Indonesia kemarin di artikel FIFA juga udah disebutkan salah satu tim dengan progres terbaik di dunia menurut ranking FIFA ya. Kita naik 9 peringkat terbaik. Kemudian diikuti yang kedua terbaik itu ada Afghanistan, dan kita membuat Vietnam jadi tim dengan penurunan ranking terburuk di dunia ya. Mudah-mudahan tim U23 ini juga ngikut lah senior, karena kan pemain-pemainnya juga mayoritas dari senior ya. Tadi udah disebut 14 pemain dari timnas senior ya. Yaitu mudah-mudahan apapun, meskipun ya aku secara pribadi juga bukannya pesimis, tapi ya secara realistisnya ini U23 ini kan meskipun kelompok umur tapi kan mirip-mirip senior ya secara usia ya. Jadi dan pemain-pemain timnas senior pun sekarang di usia 22, 23 banyak di usia-usia segitu, jadi mungkin nggak akan berbeda jauh ya. Beda dengan U17 misalnya Australia U17, Qatar U17 itu jauh berbeda sama Qatar senior atau Australia senior. Jadi ini mungkin sedikit-sedikit kekuatannya sih sama ya, meskipun kita nggak bisa melihat
kita nggak bisa menyamakan ya Australia atau Qatar yang di Piala Asia senior kemarin dengan Piala Asia besok U23 ini ya. Tapi ya harapannya untuk Indonesia bisa lah, karena kan tentunya kita akan mendukung Indonesia di Piala Asia U23 2004 Qatar ya, di Qatar lagi-lagi. Meskipun pertandingan pertama itu sangat susah ya melawan tuan rumah. Kalau aku sih bilang U23 ini agak lebih susah ya ketimbang Piala Asia yang senior kemarin ya. Dari grupnya ini juga udah grup neraka sebenarnya, tapi ya kalau aku bisa bilang 8 besar udah sangat puas lah aku. Kalaupun semifinal, kalaupun Olimpiade, ya kita berpesta lah. Oke, sekian dari kami GR Bola. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu nanti setelah melawan Qatar. Salam sepak bola. Ciao. Vamos Garuda. Forza Garuda.